Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Para pemirsa, pada hari ini kita berjumpa kembali dengan saya dalam kajian resep sehat dan bahagia, ya. Bersama saya Bambang Edi Susianto dari Yogyakarta. Saya akan menyampaikan tentang resep sehat itu dalam hal ini adalah 4 huruf, ya, yaitu I, C, K, dan L. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan A, B, C, D, dan E, F, G, H. Jadi sekarang adalah I, C, K, L, ya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian masih mengingat A, B, C, D, dan E, F, G, H-nya. Saya langsung ke I, C, K, L. Kita mulai dengan huruf I. I itu adalah singkatan dari irama sirkadian. Jadi hidup itu sebaiknya mengikuti irama sirkadian. Irama sirkadian itu adalah irama atau jam biologis. Jadi kita punya jadwal yang teratur, disesuaikan dengan jam biologis manusia pada umumnya. Katakanlah secara umum adalah bahwa malam itu untuk istirahat, sedangkan siang itu untuk bekerja. Nah, kita perhatikan bahwa di dalam Al-Quran Allah juga menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan kami ciptakan malam itu untuk beristirahat dan siang untuk mencari nafkah atau untuk bekerja. Nah, ini sebaiknya kita perhatikan, maka alangkah baiknya agar di malam hari kita juga tidak banyak melakukan aktivitas yang banyak memeras tenaga maupun pikiran. Semisal ngelembur misalnya. Boleh, tapi sekali-sekali tentunya. Kalau berkali-kali berulang-ulang, ya namanya bukan lagi lembur, ya. Namanya kerja yang tidak mengenal waktu. Malam hari memang sebaiknya untuk istirahat, bukan juga untuk olahraga. Maka menurut hemat saya, olahraga di malam hari itu tidak sesuai dengan fitrahnya, tidak sesuai dengan pembagian waktu yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka olahraga yang baik kapan? Ya pagi atau sore. Pagi sebelum bekerja atau sore selepas asar. Bahkan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang mempunyai riwayat gangguan kardiovaskuler, penyakit jantung, pembuluh darah yang mengeras, tekanan darah tinggi, akan lebih bagus olahraga di sore hari daripada di pagi hari. Karena di waktu pagi umumnya pembuluh darah dalam keadaan menyempit normal maksud saya. Cuma pada saat itu tidak bagus untuk berolahraga bagi orang yang memang
pembuluh darahnya sudah mengalami penyempitan yang tidak normal. Bagi yang masih muda, yang tidak punya riwayat penyakit jantung atau pembuluh darah, nggak masalah olahraga di pagi hari. Tapi bagi yang punya riwayat penyakit jantung atau pembuluh darah, sebaiknya olahraga dilakukan di sore hari pada asar. Sebelum maghrib harus sudah selesai ya. Katakanlah olahraga itu kan cukup 1 jam ya. Bahkan bagi orang yang sudah berumur sebenarnya cukup 30 menit. Bagi remaja memang 1 jam seharusnya. Tapi kalau bagi yang sudah berumur, sudah dewasa, cenderung sepuh, tua, itu aktivitas semacam olahraga sebenarnya cukup 30 menit. Katakanlah pukul 4 sampai setengah 5 sore. Sudah sangat memadai. Bukan di pagi hari, apalagi di malam hari. Jadi kalau kita mendengar kabar tentang ada tokoh-tokoh publik yang justru meninggal ketika berolahraga di malam hari, wallah alam, tidak tahu persis, mungkin ada kaitannya dengan apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa sebaiknya olahraga dilakukan pada pagi atau sore hari dan bukan di malam hari. Malam hari saatnya kita beristirahat. Sebaiknya kalau ikuti tuntunan Nabi, sebenarnya begitu sudah tidak ada urusan negara, tidak ada urusan yang sangat penting ya, mungkin urusan RT, urusan RW, urusan desa, urusan pemerintahan, atau urusan organisasi yang sangat penting. Kalau semua sudah tidak ada, sudah selesai, maka diusahakan pukul 21 atau pukul 9 malam kita sudah mulai bersiap untuk masuk ke tempat tidur. Di Muhammadiyah kita mengenal ada pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Di sana disarankan, dipedomankan bahwa semua kegiatan persyarikatan dan warganya itu harus sudah selesai sebelum pukul 11 malam. Jadi seharusnya pukul 10 atau setengah 11 harus sudah kita selesaikan, untuk kemudian bersiap untuk beristirahat, sehingga pukul 11 malam itu sudah sangat terlambat sebenarnya kita sudah tertidur, karena persiapan tidur umumnya 15 sampai 30 menit. Nah, itu irama sirkadian yang sebagian sudah saya kutipkan. Mengapa pukul 9 malam? Karena pukul 9 malam menurut ilmu irama sirkadian itu, pukul 9 malam sampai pagi itu adalah saat disekresikannya, dikeluarkannya produk hormon-hormon yang baik untuk imunitas kita, baik untuk membakar lemak kita, sehingga kalau kita tidur dengan cukup, katakanlah pukul 9 malam sampai pukul 3 pagi atau setengah 4 pagi misalnya, berapa jam itu? 9 ya, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam kalau kita bangun pukul 3 pagi, atau 6,5 kalau bangun pukul setengah 4. Itu produksi melatonin misalnya, itu sudah sangat cukup, karena puncaknya itu pukul 2 pagi. Jadi jangan sampai kita bangun sebelum pukul 2, sebaiknya pukul 2 lebih setengah, jadi setengah 3 atau jam 3, atau katakanlah setengah 4. Karena kalau sekarang ini subuh hampir setengah 5 ya. Jadi kalau kita bangun setengah 4, bagi Bapak Ibu yang mau melaksanakan
sholat malam masih ada kesempatan, atau pukul 3 pagi itu, tapi syaratnya adalah tidurnya harusnya awal, itu pukul 9 malam harus sudah masuk ke tempat tidur. Jadi kecukupan dan kualitas tidur akan sangat menentukan kesehatan kita. Cukup tidur, namun juga kualitas tidur. Kualitas tidur itu antara lain adalah lampu dalam keadaan ruangan dalam keadaan gelap, matikan atau diberi cahaya yang sangat temaram, sangat redup, katakanlah 5 watt untuk lampu yang berwarna biru misalnya, sehingga kita bisa tidur dengan tenang, tidak terganggu oleh cahaya, tidak terganggu oleh suara-suara ya. Jadi matikan semua radio, audio, video, suara apapun matikan. Kalau diniatkan mau mendengarkan murotal Al-Quran, berikan waktu sebelum memang kita niatkan tidur ya. Sebelum tidur katakanlah 15 menit kita mendengarkan murotal untuk murojaah ya, mengulang hafalan kita dengan bantuan audio, silakan. Tidak perlu kita sampai tertidur sambil mendengarkan audio. Jadi setelah cukup kita matikan lalu tidur dengan tanpa gangguan suara apapun. Itu kualitas tidur yang baik, insya Allah akan tercapai. Dan ketika melampaui pukul 2 pagi, katakanlah bangun pukul 3 pagi, maka insya Allah produksi hormon yang baik, semisal serotonin dan lain-lain, itu akan memadai untuk kesehatan kita. Karena hitungan tidur malam kita kadang kurang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan atau menganjurkan agar kita tidur siang sejenak. Kalau Rasulullah biasa melakukan qailulah, jadi tidur sebelum zuhur, katakanlah 20-30 menit sebelum zuhur. Namun kalau kita zaman sekarang tentu sulit karena itu jam kerja. Kita bisa menggantinya kira-kira pukul 2. Pukul 2 siang sampai menjelang asar, kita sambil laya-laya istirahat. Mungkin masih di kantor, tapi kita istirahat sampai mendekati asar, lalu sholat asar, baru pulang atau olahraga setelah sholat asar. Nah ini untuk menambah kuantitas tidur. Tadi kan kualitas sudah bagus, insya Allah dengan cara mematikan lampu, mematikan semua suara, ya, gangguan segala macam kita matikan, kita hilangkan, lalu kuantitasnya kita atur juga dengan tidur awal. Kalau ingin bangun awal, tidurnya juga harus awal. Kalau masih kurang, tambahkan tidur siang kira-kira 30-45 menit, itu sudah cukup umumnya. Nah ini irama sirkadian. Jadi jam biologis, kita punya jam yang relatif, jam kegiatan yang relatif tertata. Tidur pun relatif teratur. Ya, jadi itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Ikuti irama sirkadian. Resep sehat saya dengan huruf I ya, ikuti irama sirkadian. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Selanjutnya kita akan beranjak pada huruf J ya. J. J adalah jagalah kesehatan. Maksudnya bagaimana? Ya, bahwa resep sehat saya adalah menjaga kesehatan itu sendiri. Menjaga agar yang sehat tetap sehat. Ya. Bahkan meningkatkan kesehatan. Nah, kalau dalam bahasa kedokteran ada istilah
promosi kesehatan, meningkatkan kesehatan, menjaga kesehatan, dan bahkan meningkatkannya. Itulah tugas promosi kesehatan. Termasuk mencegah kesehatan, itu adalah mencegah sakit, itu adalah menjaga kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, di antara tugas pensyariatan adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya, jadi tugas agama Islam, disyariatkannya agama ini juga untuk menjaga jiwa, menjaga nyawa. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengibaratkan kalau ada suatu wabah, Rasul mengatakan, larilah kamu dari wabah itu seperti kamu lari dari seekor harimau. Jadi tak perlu kita menantang terhadap wabah. Misalnya dengan mengatakan kita cukup meningkatkan takwa pada Allah, nanti Allah menolong kita. Kita berlindung di masjid, Allah akan menyelamatkan kita. Itu kelihatannya bagus namun tidak tepat, karena Rasul sendiri memperingatkan seperti itu. Kalau ada wabah, berlarilah seperti engkau lari dari seekor harimau. Kalau ada suatu wabah di suatu daerah, engkau jangan masuk ke daerah itu. Kalau engkau ada di situ, jangan engkau keluar dari daerah itu. Nah, itu adalah prinsip isolasi wilayah, karantina wilayah ada di situ. Jadi menjaga kesehatan dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, ya, termasuk imunisasi. Jadi menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, kecukupan aktivitas dan istirahat, mencegah timbulnya penyakit dengan isolasi atau karantina wilayah, imunisasi. Semua itu adalah upaya kita untuk menjaga kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dengan sabda yang sangat terkenal, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah yang 5 sebelum yang 5. Jagalah datangnya yang 5 sebelum yang 5. Sehatmu sebelum sakitmu. Hidupmu sebelum matimu. Ya. Yang lain tidak kita bahas. Jadi ada kaitannya. Maka kita memang punya tugas menjaga kesehatan, karena kesehatan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa sehat dan afiat itu adalah nikmat Allah yang paling besar kedua setelah iman, dan tugas kita adalah menjaga amanah Allah yang besar itu. Nikmat Allah yang sangat besar itu patut kita jaga, ya. Huruf J, jaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Allah juga menyatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Menjaga diri dan keluarga dalam ayat tadi tentang neraka, kita bisa perluas dengan bahaya-bahaya yang lain yang di bawah neraka. Maka Allah juga menyatakan, janganlah engkau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya, jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang konyol yang dapat menyebabkan sakit. Kita sadari tapi nekat, itu yang namanya konyol. Misalnya kita sudah tahu bahwa merokok itu sesuatu yang sangat berisiko tinggi untuk mengganggu kesehatan. Bahkan sudah ada peringatannya, merokok dapat membunuhmu. Namun ada orang-orang yang nekat melakukannya, maka itu yang namanya konyol. Jangan-jangan, naudzubillah min dzalik, ini melanggar ayat tadi. Janganlah engkau
menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, mari kita jaga jiwa kita, kesehatan kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah huruf J, ya. Jagalah kesehatan kita. Berikutnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, resep sehat saya sampai pada huruf K. Huruf K, saya ingin mengingatkan pada kita semua agar segala macam kekhawatiran, K, khawatir, K, kecewa, ya, itu kita jaga jangan sampai melampaui porsinya. Orang boleh khawatir, namun tidak boleh panik, ya. Jadi kekhawatiran yang terukur itu berdasarkan pengetahuan yang benar, misalnya tentang penyakit, risiko penyakit dan sebagainya, itu memberikan kekhawatiran yang secukupnya, dan kekhawatiran yang cukup itu akan melahirkan kewaspadaan. Sedangkan sebaliknya, kekhawatiran yang berlebihan didukung dengan pengetahuan yang tidak tepat, misalnya tentang penyakit tertentu, maka yang terjadi adalah kepanikan. Nah, kekhawatiran yang tepat yang melahirkan kewaspadaan itulah termasuk bagian dari resep sehat saya, yang dengan itu kemudian kita secara sadar melakukan upaya-upaya pencegahan, penjagaan diri. Tadi sudah saya sampaikan tentang huruf J, menjaga diri, menjaga hukum-hukum Allah, tidak melanggar perintah dan larangannya. Jadi kekhawatiran yang cukup melahirkan kewaspadaan. Kewaspadaan itu membuat kita melakukan upaya pencegahan. Sementara sebaliknya, kekhawatiran yang berlebihan menimbulkan kepanikan. Kepanikan melahirkan ketidakrasionalan. Jadi tindakan-tindakan yang konyol juga, yang tidak rasional, akan muncul akibat kepanikan ini. Maka saya ingatkan agar kita semua dalam keadaan apapun juga mestinya tidak panik, waspada namun tidak panik. Nah, masalahnya memang ini perlu latihan. Jadi kecemasan yang datang pada kita harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kita respon dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, kecemasan yang berkelanjutan, yang kronis itu akan menimbulkan respon yang juga semakin tidak adekuat, yang semakin tidak tepat, sehingga muncul tadi kepanikan, tindakan yang tidak rasional dan sebagainya. Jadi huruf K adalah kekhawatiran, harus kita jaga pada porsi yang tepat. Demikian pula kekecewaan. Kita boleh saja kecewa, ya, namun kekecewaan tidak boleh berlarut-larut. Kekecewaan harus kita respon, lalu kita bisa melakukan penerimaan. Acceptance ini, penerimaan ini harusnya bisa kita lakukan secara cepat. Adaptasi terhadap stresor, terhadap rangsang yang jelek, itu kita harusnya secara tepat memberikan respon dan adaptasi itu. Cepat dan tepat. Ya, kalau cepat gerusa-gerusu keliru. Tapi kalau cepat dan tepat, nah itu yang kita kendaki, yang kita inginkan semuanya.
Setiap orang punya mekanisme pembelaan diri. Kalau ada ancaman, pilihan kita ada dua, yaitu fight or flight, melawan atau lari. Kalau kita punya cukup bekal, mestinya kita harus melawan. Dan kalau kita tidak cukup bekal, kita harus lari atau menghindar. Nah, itu tepat. Persoalannya kadang kita tidak punya bekal yang cukup, sehingga kita lari tidak tepat atau melawan tidak tepat. Misalnya sangat terkenal dulu, ada kasus gempa di Bantul. Karena kita tidak punya pengetahuan yang tepat, respon kita jadi berlebihan. Dari Bantul orang lari dengan isu tsunami. Masih ingat? Nah, itu karena pengetahuan kita tidak tepat tentang tsunami. Walaupun sudah ada pengetahuan kita dari kasus sebelumnya di Aceh. Nah, itu perlunya pengetahuan ya, perspektif ya, yang akan membantu kita untuk memberikan respon yang tepat terhadap suatu stresor, suatu ancaman. Tadi pilihannya adalah fight or flight, melawan atau menghindar. Dua-duanya bisa kita pakai secara bijaksana. Ya, tadi kalau kita punya modal yang cukup, bekal yang cukup, kita bisa melakukan perlawanan dengan secukupnya. Tubuh kita punya mekanisme ya untuk mengadakan perlawanan. Kalau ada anjing, kita bisa lari. Mengapa bisa lari? Karena otot-otot kita menjadi kuat, pembuluh darah menjadi berespon ya, sehingga kita bisa kuat untuk lari. Namun kalau kita tidak tahu bahaya anjing, mungkin melihat anjing tenang-tenang saja. Karena tidak tahu bahayanya virus corona, nggak masalah gitu, menyepelekan. Nah, maka mari kita bekali diri kita dengan pengetahuan dan juga pengalaman-pengalaman hidup ini kita latih. Kita latihan sabar, latihan merespon terhadap stresor, mengelola stres, dan seterusnya sehingga kita lebih siap. Kematangan jiwa kita lebih siap dalam menghadapi banyak persoalan, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, IJK sudah saya sampaikan, akhirnya saya akan menyampaikan huruf L. L itu adalah literasi. Nah, yang saya maksudkan adalah mari kita tingkatkan literasi gizi kita, literasi kesehatan kita, agar kita semakin sehat. Jadi resep sehat saya adalah tingkatkan literasi kesehatan. Di antaranya literasi gizi. Literasi gizi, kemampuan kita untuk memilah dan memilih informasi yang kita perlukan untuk kemudian mengambil keputusan tentang makanan apa yang akan kita makan sehingga itu halalan thayyiban, baik untuk kita, sehat, menyehatkan, dan halal. Untuk thayyiban ukurannya bisa berbeda-beda ya. Bagi seseorang mungkin nasi masih baik, tapi bagi orang yang lain nasi sudah tidak baik. Maka kenalilah diri kita dengan sebaik-baiknya. Secara umum, ilmu penyakit dalam, ilmu geriatri, ilmu kesepuhan itu mengingatkan pada kita, panjenengan semua yang sudah sepuh, sudah senior, itu untuk mengurangi karbohidrat. Secara umum begitu. Berapa pengurangannya tergantung pada kondisi panjenengan masing-masing. Bagi yang punya obesitas, seharusnya melakukan benar-benar pengurangan karbohidrat dalam jumlah yang sangat
banyak. Bagi kita yang punya diabetes, kita harus benar-benar mengatur asupan karbohidrat kita. Dari mana kita tahu kandungan karbohidrat? Nah, itulah gunanya literasi gizi. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk mengetahui berapa sih kandungan karbohidrat dari nasi misalnya. Berapakah kandungan karbohidrat dari buah tertentu? Berapakah kandungan karbohidrat dari minuman tertentu? Ini tentu butuh belajar secara khusus, ada ilmunya. Bagi Bapak Ibu yang berminat belajar tentang ini, bisa komunikasi secara langsung dengan saya, Japri gitu misalnya ya. Komunikasi dengan saya bagaimana belajar tentang karbohidrat ini, mengetahui kandungannya dan pengaturannya bagi yang punya diabetes atau obesitas. Tidak kita bahas di sini ya, tapi intinya adalah anjuran umum dari ilmu penyakit dalam adalah mengurangi asupan karbohidrat. Secara umum adalah kita harus mengatur jenis, jumlah, dan jam makan kita. Jenisnya harus kita atur, jumlah harus kita atur, jamnya harus kita atur. Ya, masing-masing orang akan berbeda dengan kondisinya masing-masing itu. Sekali lagi, bagi yang punya masalah khusus tentang itu, saya persilakan Bapak Ibu bisa berkomunikasi secara langsung dengan saya lewat jalur pribadi. Kemudian literasi kesehatan pada umumnya, mari kita tingkatkan. Kita baca sumber yang benar, sumber yang baik, jangan sampai terjebak dengan aneka hoax. Sekarang zamannya hoax. Banyak informasi yang tidak benar tentang kesehatan. Maka nasihat bijak yang mengacu pada Al-Quran, ayat Al-Quran adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya jika engkau memang tidak tahu. Jadi jangan sampai kita menjadi tersesat oleh ilmu-ilmu yang tidak jelas sumbernya. Literasi kesehatan ini sangat penting. Kapan saja sebenarnya, tidak hanya di era pandemi ini. Banyak broadcast, siaran-siaran di media sosial yang tidak tepat, yang tidak jelas informasinya, sumber informasinya, sehingga dapat menyesatkan, dapat menyebabkan kita salah di dalam bersikap. Maka kembali silakan berkonsultasilah kepada dokter, kepada ahli gizi, dan seterusnya, para ahli yang terkait dengan masalah-masalah yang Anda hadapi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau soal agama, bertanyalah pada para ustadz. Kalau soal kesehatan, bertanyalah pada tenaga kesehatan. Soal kedokteran gigi, tanyalah pada dokter gigi. Sekarang ini alhamdulillah tenaga kesehatan muslim sudah tersedia banyak di mana-mana. Rumah sakit Islam, rumah sakit Muhammadiyah ada di mana-mana. Silakan manfaatkan. Bahkan sekarang hotline service pun disediakan oleh Fakultas Kedokteran seperti UMY dan juga oleh rumah sakit Islam. Disediakan media untuk konsultasi secara gratis. Silakan dimanfaatkan. Jadi ini yang saya sebut dengan huruf L dalam resep sehat saya, literasi kesehatan. Mari kita tingkatkan literasi kesehatan kita agar kita semakin sehat.
Bapak Ibu saudara sekalian, kita resum sebentar huruf I, J, K, dan L ya. Huruf I adalah mari kita ikuti irama sirkadian, jam hidup, pola hidup yang teratur yang akan mendukung kesehatan kita. Huruf J adalah jaga kesehatan. Kalau Rasulullah pernah mengatakan ihfadillah yahfadka kepada sahabat Abdullah bin Abbas waktu itu, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maka mari kita jaga hukum-hukum Allah, jaga perintahnya, jaga larangannya, jaga batas-batasnya. Demikian pula untuk kesehatan, kita perhatikan mana yang baik, mana yang kurang baik. Dalam hal makanan, ada makanan yang merah, kuning, hijau. Yang dianjurkan, yang paling dianjurkan yang hijau. Yang boleh yang kuning. Yang bolehnya sekali-sekali yang kelompok merah. Silakan dipelajari. Ada penggolongan makanan semacam itu. Ya, ada batas-batas yang harus kita penuhi dalam menjaga kesehatan. Ada upaya pencegahan yang perlu kita lakukan untuk mencegah penyakit. Ada upaya meningkatkan kesehatan dengan olahraga, dengan makanan yang bergizi, dengan buah yang cukup, multivitamin jika diperlukan. Memang tidak setiap saat kita melakukan vitamin, namun ketika habis sakit atau banyak tantangan penyakit, ada baiknya kita juga menambah dengan vitamin secukupnya. Itu J. Lalu K adalah menjaga agar kekecewaan, kekhawatiran dalam jumlah yang secukupnya. Dan L, mari kita menjaga, mempertahankan literasi kesehatan kita. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian dan saatnya kita melaksanakan ibadah. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.